Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeffrey Santoso dan di kali ini saya akan mencoba untuk membahas 3 mode penerbangan yang biasa dipakai di dalam penerbangan drone ya. Tapi sebelum kita membahas topik tersebut, ada baiknya kita lihat yang mau lewat ini guys. Pergerakan basic drone itu dibagi menjadi 4 ya guys. Untuk stick kanan, atas dan bawah itu pitch namanya. Kiri dan kanan itu roll. Untuk stick kiri, pergerakan atas dan bawah itu disebut throttle guys. Sedangkan pergerakan ke kiri dan ke kanan itu disebut dengan yaw. Ini adalah basic pergerakan dari drone guys. Jadi apabila kita ingin belajar tentang drone, kita harus paham tentang ini guys. Di dalam penerbangan drone itu sebetulnya ada mode-modenya ya guys ya. Jadi ada kurang lebih 3 mode penerbangan yang menurut saya perlu diketahui buat teman-teman sekalian supaya tidak salah dalam menerbangkannya ya. Mode pertama yang biasa kita temui itu sering disebut angle mode ya guys. Jadi angle mode ini adalah mode yang biasa kita temukan di dalam drone-drone pada umumnya ya. Mode ini cukup mudah untuk dipelajari guys karena dia menggunakan seluruh fitur yang ada dan nanti saya akan bahas kelebihan dan kekurangannya ya guys. Nah, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di dalam mode angle mode atau yang disebut aerial mode ya guys ya. Sebagian orang menyebutnya angle atau aerial mode ya. Jadi yang pertama kelebihannya adalah dia sangat mudah untuk dipelajari dan mudah untuk digerakkan guys. Saya akan mencoba untuk memberikan sedikit logikanya. Di dalam fitur drone itu ada beberapa fitur ya yang ada di dalamnya, yaitu ada fitur altitude hold. Ini apa? Saya akan coba bahas di akhir video ini ya guys. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Terus ada lagi di dalamnya fitur gyroscope dan ada fitur accelerometer yang ada di situ ya. Sekarang kita akan bahas tentang kekurangannya ya guys ya. Untuk fitur angle mode ini kekurangannya adalah pergerakan dari pesawatnya itu sedikit kaku guys. Mode kedua itu bernama horizon mode guys. Tapi saya akan mencoba meluruskan persepsinya dulu ya. Jadi horizon itu bukan terus kita menghold titik horizon, tapi dia akan mencoba untuk menyeimbangkan kembali ketika pesawat ini digerakkan untuk kembali ke titik horizonnya guys. Jadi kurang lebih terbangnya tuh begini guys. Dia bisa miring begini, tapi ketika stick dilepas dia akan kembali normal. Fitur ini sepanjang pengalaman saya sangat jarang digunakan di dalam mode-mode drone yang ada di pasaran ya guys ya. Sampai dengan sekarang saya sudah mencoba beberapa drone dan belum pernah menemui mode ini ada di dalam drone tersebut. Satu-satunya penerbangan yang menurut saya mirip dengan mode ini adalah kondisi atau keadaan di mana pesawat ini kehilangan GPS guys.
Ini untuk drone aerial ya. Ketika dia kehilangan GPS, maka kurang lebih mode penerbangan ini hampir mirip dengan mode horizon ini. Nah, mode ketiga ini adalah mode yang sangat digemari oleh droner akrobatik ya guys ya, dan tidak jarang juga untuk teman-teman yang mencoba mengambil video sinematik, terutama sinematik FPV ya, pasti akan menggunakan mode ini. Mode ini sering disebut acro mode guys, atau dalam bahasa umumnya adalah mode manual ya. Kelebihan dari mode ini adalah dari sisi pergerakan guys. Jadi pergerakannya dia itu nggak seperti robot ya, atau lebih lincah, lebih luas. Untuk kekurangannya guys, mode ini cukup sulit untuk dipelajari ya. Sebetulnya bukan sulit sih guys, menurut pengalaman saya hanya lebih tekun di dalam mempelajarinya. Jadi saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan guys untuk menguasai mode dasarnya ya. Ini belum ke level advance nya guys. Itu kurang lebih saya membutuhkan waktu 1 bulan. Dan bagaimana cara saya belajar, nanti saya akan buatkan kontennya di next konten ya. Cara saya belajar mode akro kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan guys. Lalu apa itu altitude hold guys? Altitude hold itu kurang lebih logikanya begini guys. Ketika pesawat itu fiturnya dinyalakan semua, dia kan ada mode GPS-nya tuh. Nah, mode GPS ini yang membantu untuk menyetabilkan dari mode pesawatnya guys. Jadi ketika stick kita dilepas, dia akan mencoba untuk memposisikan diri di titik GPS tertentu sehingga pergerakannya tidak terlalu liar guys. Makanya yang sering kalian temui di dalam mode drone yang ber-GPS guys, ketika GPS-nya itu mendapatkan sinyal yang lebih banyak atau satelit yang lebih banyak, maka pergerakan drone itu akan jauh lebih stabil, lebih smooth, dan lebih anteng guys. Itu adalah fungsi dari altitude hold guys. Itu adalah 3 mode penerbangan yang biasa nantinya akan kita temui di dalam mode penerbangan drone ya guys. Jadi semoga konten ini bermanfaat, berguna untuk teman-teman, khususnya untuk pemula yang mau belajar drone ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan ciao.